Wali-wali Allah beramal tidak mencari karomah. Ini penting. Ada orang ikut kajian tasawuf, mau berjalan di atas air, mau terbang di atas awan. Kalau kau ikut pengajian tasawuf, mau terbang di atas awan, gurumu salah. Jangan berguru kepada Kiai Haji Syekh Salahuddin, bergurulah kepada Superman dan Batman. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan musafir perjalanan panjang. Tiba-tiba nampak di atas langit terang benderang cahaya. Lalu keluar suara dari cahaya itu. Ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, ahlaltu laka kulla syai'in, kuhalalkan kepada engkau segala yang haram-haram. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Uskut ya syaitan, diam kau setan. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa itu setan? Andai Abdul Somad lah yang mengalami itu. Tiba-tiba pas jalan di Jambi, tadi baru pulang dari apa tadi namanya Bang Chan? Simbur naik. Pulang dari Simbur naik, gelap. Tiba-tiba datang cahaya. Hai Abdul Somad, kuhalalkan kepada engkau segala yang haram. Wow, kau tahu yang ku mau. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, begitu datang cahaya dan suara berkata, sudah kuhalalkan segala yang haram kepada engkau. Apa kata dia? Uskut ya syaitan, diam engkau hai setan. Dari mana dia tahu bahwa itu setan? Karena yang menghalalkan yang haram adalah kerja setan. Kedatangan Nabi Muhammad SAW menunjukkan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Tiba-tiba dihalalkannya semua. Itulah makna satu orang alim lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Tapi jangan gara-gara ini besok tak sembahyang. Jangan gara-gara ini besok tak sholat sunat. Begitu diajak kawan, ayo sholat sunat duha, lebih baik berilmu daripada banyak ibadah. Nah ini pun setan juga ini. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berzikir di masjid di Baghdad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Al-Jilani, aku adalah Allah. Aku sudah meridaimu, kau kuangkat menjadi wali-walimu, dan hari ini kuhalalkan segala yang haram bagimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena mengaku Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil. Itulah pentingnya ilmu. Banyak sekarang orang taubat beramal, tidak berilmu, tidak berguru. Taubat beramal, beramal, tidak berilmu, tidak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Maka ngaji. Yang belum ngaji, mudah-mudahan ini malam pertama dia ngaji di Majlis Haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti pengajian berikutnya Al-Fathur Rabbani ikut. Apa arti karomah itu Pak Ustadz? Kalau Nabi diberi kelebihan namanya mukjizat. Kalau wali diberi kelebihan namanya karomah. Kalau orang biasa diberi kelebihan namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Misalnya jalan kaki 10 orang, yang 9 ditabrak truk, dia hidup sendiri, itu namanya ma'unah. Bukan supir lupa. Ma'unah, diberikan Allah umur panjang supaya bertobat. Yang lain itu syahid kalau dia niatnya baik. Kalau pada Nabi mukjizat, kalau pada wali karomah, kalau pada orang biasa ma'unah. Ada kitab ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama kitabnya Sirrul Asrar, rahasia di antara rahasia. Wali-wali Allah
beramal tidak mencari karomah. Ini penting. Ada orang ikut kajian tasawuf, mau berjalan di atas air, mau terbang di atas awan. Kalau kau ikut pengajian tasawuf, mau terbang di atas awan, gurumu salah. Jangan berguru kepada Kiai Haji Syekh Salahuddin, bergurulah kepada Superman dan Batman. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, jangan terpedaya. Mana tahu nanti ada orang di Jambi bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air. Jangan tertipu, jangan terpedaya. Karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih utama daripada 1000 karamah. Ini banyak orang sekarang ikut kajian tasawuf, mau kebal, mau terbang di atas awan, mau mengislamkan anak jin karena mau nikah sama anak jin. Ada juga, Ustaz Somad, gimana cara mengislamkan anak jin? Saya mau nikah anak jin. Begitu banyak anak gadis yang perlu kau selamatkan. Kenapa anak jin kau cari? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuma tak ada kerjaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar mengatakan, wali Allah yang benar, yang hakiki, mereka tidak mau menunjukkan kewaliannya. Maaf cakap. Macam anak gadis, maaf, rasanya tak layak saya sebut depan para tuan guru. Wali Allah malu terhadap karamahnya seperti anak gadis saat dia haid yang pertama. Malu dia menceritakannya. Begitulah mereka malu terhadap karamahnya. Jadi kalau ada orang sekarang mengkaji tasawuf, ingin mencari karamah, sesungguhnya dia salah jalan. Tujuan bertasawuf apa? Tazkiyatun nafs, mensucikan hati supaya istiqomah. Mudah-mudahan setelah mengkaji Syekh Abdul Qadir Jilani, kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur, jahat, dengki, dendam kesumat, busuk hati, marah. Setelah mengkaji tasawuf, hatinya bersih. Kalaupun marah, marahnya karena Allah. Bukan berarti setelah ikut kajian tasawuf lalu enggak marah-marah. Diam. Bini kau dilarikan orang, ikhlaskan. Itu bukan tasawuf, bodoh. Orang tasawuf itu bukan tak marah. Orang tasawuf itu marah. Mana buktinya orang tasawuf marah? Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, mursyid tarekat Khalwatiyah dari Makassar, melawan Belanda. Ketika Belanda datang menjajah, apa kata dia? Jihad, bunuh Belanda, takbir. Bukan cuma berzikir. Bukan orang tasawuf itu cuma berzikir Allah.